Selamat pagi, Bu Tuti. Selamat pagi Bu Ike. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik Bu, Ya, sehat. Bu, syukur. Ibu, kira-kira hari ini apakah Ibu punya waktu untuk bisa kita berbincang-bincang bersama, Bu? Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya kok beda, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, mohon maaf nih jadi mengganggu waktunya Ibu nggih. Jadi begini Bu, saya tuh mau curhat, mau cerita tentang masalah yang saya alami saat ini gitu Bu. Jadi Pak Ibnu merekam siapa? Iya, Pak Ibnu tidak ya? apa-apa Bu. Saya sedang luang kok waktunya. Kira-kira apa yang ingin kita bicarakan kali ini? Silahkan Bu Belum Ike. saya Iya Bu, saya mau cerita Bu nih. Jadi kali ini saya tuh mendapatkan masalah. Saya itu setelah didekat beberapa kali tuh Bu mendapati anak-anak itu membolos pada saat jam saya itu Bu. Jadi memang kalau jam saya itu kan memang banyak praktiknya ya Bu. Terus kemudian selain itu juga kita biasanya membuat semacam kayak clipping, kemudian nanti setelah membuat clipping kemudian dipresentasikan seperti itu. Kemudian ada beberapa anak yang memang membolos pada jam pelajaran saya seperti itu. Oh gitu. Dengan senang hati Bu Ike. Kira-kira setelah percakapan kita nanti, apa yang ingin kita dapatkan? Setelah percakapan nanti saya berharapnya sih saya mendapatkan solusi terbaik atau masukan dari Ibu mungkin yang bisa meringankan kegalauan hati saya seperti itu Bu. Okay. Masalahnya gini Bu, coba Bu Ike ceritakan apa yang sedang dirasakan atau masalah apa yang Bu Ike punyai, silahkan diutarakan. Mungkin saya bisa membantu. Oke, lah itu tadi Bu, saya kan beberapa kali itu mendapati anak yang membolos atau tidak mengikuti pelajaran saya gitu Bu. Jadi nggak tahu kenapa tuh Bu, apa mungkin dia takut atau seperti apa. Jadi kalau pelajaran saya itu memang banyak praktiknya kan itu ya Bu, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian nanti ada membuat clipping dari alat-alat musik tradisional dan lain-lain seperti itu. Kemudian setelah itu mempresentasikan seperti itu. Saya juga nggak tahu kenapa ini kalau saya tanya ini si Agus kemana gitu, nggak berangkat Bu gitu. Pak, ada yang salah ya dengan saya. Terus kira-kira dengan adanya anak yang sering membolos itu, apa yang membuat siswa tersebut membolos saat pelajaran Bu Ike? Bu Ike pernah cari tahu apa tidak? Kalau kemarin sih sempat saya tanya ke teman satu bangkunya, satu mejanya, kira-kira ini kenapa sih gitu kan. Terus, oh ini Bu, ternyata dia tuh kayaknya memang agak takut karena memang tugas dia itu jarang sekali untuk bisa kerja kelompok Bu. Jadi kan membuat clipping itu kan tugasnya kelompok dan kemudian nanti presentasikan bareng-bareng. Lah itu memang nggak pernah ikut. Kemudian setelah itu mungkin dia takut atau mungkin seperti apa ya Bu, dan saya bingung sekali. Oke. Karena masalah yang dihadapi anak itu kan ada beberapa faktor. Di antaranya kemungkinan apakah ada faktor eksternal lain yang mempengaruhi anak tersebut untuk membolos. Bu Ike udah pernah cari tahu. Faktor eksternal. Iya. Apa ya Bu?
Faktor eksternalnya mungkin ya Bu, mungkin. Ya. Karena mungkin ikut-ikutan teman dari kelas lain ya Bu ya, dari teman kelas lain, kemudian mungkin karena juga motivasi dari keluarganya yang kurang Bu, karena perlu Ibu tahu juga bahwa sekolah kami itu kebanyakan memang siswa-siswinya itu tidak tinggal dengan orang tuanya. Orang tuanya itu bapaknya ada yang di Jakarta, kemudian ibunya juga ada yang di luar negeri sebagai TKI, dan mereka di rumah sama mbahnya atau dengan kerabatnya. Jadi mungkin faktor itu ya Bu ya yang menjadi masalah untuk mereka seperti itu nggih. Oh ya, itu faktor eksternalnya ya, karena anak mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang dan lain sebagainya. Terus selain dari faktor eksternal, anak itu juga pengaruh juga pada diri anak, adanya faktor internal yang mempengaruhi anak tersebut suka membolos dan cepat terpengaruh dengan teman. Bu Ika dah cari tahu juga apa belum? Atau mungkin informasi dari teman guru yang lain? Temannya ya. Faktor internal. Jadi kalau menurut informasi dari guru-guru yang lain memang dia juga seperti itu juga sih ya. Jadi kalau mungkin internalnya ya karena memang dia seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, mungkin takut karena belum mengerjakan tugas, kemudian belum kerja kelompoknya belum beres, kemudian setelah itu belum lagi nanti kalau sudah waktunya presentasi harus presentasi, itu mungkin itu jadi dia takut seperti itu. Terus kemudian mungkin tanggung jawabnya dari anak tersebut juga masih kurang seperti itu. Mungkin itu ya Bu. Menurut Ibu gimana? Oh ya, kalau menurut saya itu kan ada level 1 sampai 10 ya dari kesempurnaan. Kira-kira Bu Ika itu berada di level berapa kalau pakai level-level seperti itu untuk menangani kasus-kasus anak yang suka membolos? Kalau menurut saya masih jauh dari level 10 nih Bu. Mungkin 6 nggih. Masih di level 6. Iya, karena saya memang belum ya, mungkin dengan seperti ini saya bisa menaikkan level saya biar lebih bisa mengatasi anak-anak tersebut seperti itu Ibu. Oke. Terus seandainya menurut kriteria idealnya adalah kita di level 10 ya. Kira-kira apa yang membuat Bu Ika itu mencapai level 10 tersebut? Untuk bisa mencapai level itu mungkin dengan cara saya berusaha untuk bisa menyampaikan materi dengan baik ya Bu, dan bisa diterima, karena mungkin saya dalam menyampaikan materi masih kurang monoton, kemudian tugas-tugas saya juga mungkin dirasa terlalu berat di beberapa anak ya, karena kita tahu karakter anak juga berbeda-beda. Mungkin ada beberapa anak yang merasa bahwa tugas saya itu terlalu berat, kemudian terlalu sulit dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara saya bisa membuat pembelajaran lebih menarik, kemudian sehingga bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Terus kemudian anak-anak jadi merasa senang, menjadi merasa nyaman. Mungkin dengan seperti itu akan bisa jadi lebih baik mungkin Ibu. Dan mengerjakan tugasnya lebih enjoy seperti itu Ibu. Mungkin. Baik, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah supaya siswa tersebut tidak membolos lagi ke depannya dan anak itu menjadi lebih baik? Tindakan konkretnya. Iya.
berkoordinasi mungkin Ibu, berkoordinasi dengan wali kelas. Kita bicara bareng-bareng gimana baiknya untuk mengatasi anak-anak tersebut. Terus kemudian selain wali kelas mungkin dengan guru BK, terus kemudian dengan wali murid mungkin Ibu, biar anak itu lebih terpantau, lebih diberi motivasi dan semangat seperti itu. Mungkin dengan meminta nomor HP biar kita bisa berkoordinasi secara intens seperti itu dengan orang tua. Oke. Baiklah Bu Ike, kemudian cara konkret sudah dilakukan. Sekarang ada lagi tentang cara spesifik apa yang akan Anda lakukan segera agar siswa yang membolos bisa dinilai atau mendapatkan penilaian. Saya mungkin akan mengumpulkan siswa-siswa tersebut Bu dengan meminta bantuan dari wali kelas dan guru BK, terus untuk bisa mengumpulkan mereka yang belum penilaian agar bisa sesegera mungkin melakukan penilaian ya sesuai dengan dengan kemampuan mereka yang mungkin tugas itu dirasa tugas saya terlalu sulit, ya berarti saya harus menurunkan kualitas tugasnya mungkin seperti itu Bu, biar tetap selesai dan mereka tetap mendapatkan haknya sebagai siswa untuk mendapatkan nilai seperti itu Bu. Oke. Sebetulnya langkah yang dilakukan oleh Bu Ike atau yang sudah diambil oleh Bu Ike itu sudah tepat. Saya setuju dengan ide-ide yang Bu Ike lakukan. Sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sekali Bu. Alhamdulillah saya sedikit merasa lega ini Bu. Jadi kegalauan saya akhirnya terselesaikan dan saya bisa menghadapi masalah ini dengan baik dan saya bisa mengajar dengan nyaman seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, alhamdulillah kalau perasaan Bu Ike sudah nyaman, sudah lega. Jika sudah merasa lega, lalu dari yang sudah direncanakan tadi, semoga komitmen yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik dan tanpa halangan suatu apapun. Amin. Terima kasih Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan lain kali saya bisa minta waktunya untuk sharing kembali. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa menit Bu? 15 menit. Langsung ini Bu. Bu Tuti. Ya, ayo boleh. Sinyalnya jelek ya. Kemungkinan karena jejer apa ya? Ya. Jejer. Sekarang langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Ini jam berapa jam? Ya. Berarti 1:26 ya. Ya. Bismillah. Selamat siang Bu Ike. Selamat siang Bu Tuti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu mempunyai waktu luang pada siang hari ini? Tentu saja Bu, tentu saja. Gimana, ada yang mau dibicarakan? Tentu saja ada Bu. Saya mohon maaf karena saya sudah mengganggu waktunya. Aku istirahat juga pada siang hari ini. Tidak Bu, saya sedang tidak ada kerjaan, sedang luang. Kira-kira
Ibu ingin membicarakan tentang apa sih hari ini? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Sebetulnya banyak sekali yang saya ingin curhatkan, tapi yang paling Banyak ya? penting adalah satu, yaitu tentang bagaimana mengatasi anak dalam mengikuti pembelajaran supaya tidak tidur. Mungkin Bu Gitu. itu bisa membantu saya. Dengan senang hati, Bu, dengan senang hati. Tetapi kita punya waktu 15 menit saja ya Bu, nanti mungkin kita bisa 15 menit itu bisa kita gunakan sebaik mungkin. Kira-kira dengan setelah percakapan kita hari ini, apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan suatu solusi dari sebuah percakapan ini untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi, yaitu khususnya menangani anak yang suka tidur kalau pelajaran. Iya ya. Berarti masalahnya itu adalah anaknya suka tidur pada saat pelajaran. Coba Ibu ceritakan lebih detail. Gini ya Bu, karena saya kan di sekolah mengajar mata pelajaran PPKN. Nah, kebetulan pada saat pelajaran saya perhatikan anak yang sering tidur pada saat pelajaran saya itu memang ada beberapa anak. Dan kemungkinan mapel yang saya ampu itu tidak disenangi oleh anak, atau kemungkinan dalam saya menyampaikannya itu kurang baik atau gimana, tapi ternyata karena PPKN itu diberikan di jam-jam terakhir, baik untuk kelas 10 maupun kelas 12. Jadi kemungkinan jam-jam segitu kan jam-jam yang sangat riskan, rawan tidur, ya. Dan menurut teman-temannya juga tidak hanya dalam mapel PPKN saja anak-anak tersebut itu tidur, gitu Bu. Oh gitu. Ya, kira-kira nih Bu, Ibu tahu nggak kalau anak-anak tersebut kok kalau pelajaran Ibu sering tertidur gitu, kira-kira kenapa Bu? Kalau menurut informasi dari teman-temannya, dia itu takut saya sering pada waktu itu membuat diskusi. Di samping itu mereka sangat jarang mengikuti kerja kelompok dengan teman-temannya dalam satu kelompok tersebut, kayak gitu. Oh, berarti daripada dimarahin mungkin dia langsung tidur gitu ya, atau memang anak itu terbiasa ketiduran atau seperti apa Bu? Menurut saya ya ada beberapa faktor eksternal ya yang membuat anak itu sering tidur di kelas, karena pengaruh dari teman, mungkin karena motivasi dari kedua orang tuanya atau lingkungan di rumahnya, karena kedua orang tuanya itu kebetulan menjadi TKI, jadi kurang perhatian, sementara dia hanya ikut dengan kerabat yang dari ibunya, keluarga kerabat ibunya, gitu. Oh itu ya. Kemudian kalau itu berarti faktor eksternalnya ya. Iya. Kalau sudah ada faktor eksternal, berarti ada faktor internalnya juga dong Bu. Kira-kira faktor internal yang mempengaruhi anak tersebut itu apa sih Bu? Faktor yang mempengaruhi dari diri anak tersebut karena ya mereka itu merasa takut, malu, dan belum menguasai materi yang harus dipresentasikan dengan kelompoknya. Selain itu, mereka juga memiliki rasa tanggung jawab ya, tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kerja kelompok tersebut, serta kurangnya motivasi dan minat belajar mereka. Iya. Berarti minatnya kurang ya. Baik Bu, jadi kalau misalnya kita tuh ada level 1 sampai 10 dari kesempurnaan ya. Kira-kira nih Bu Tuti itu ada di level berapa? Itu bisa itu enggak? Kayaknya saya berada di level yang bawah, level 5. Kenapa level bawah Bu? Apakah kurang yakin?
Karena Yakin saya Bu? mungkin apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya utarakan kepada Iya. anak-anak mungkin dalam menyampaikan materi masih kurang, belum bisa dipahami oleh beberapa anak tertentu khususnya. Kemudian mungkin dalam menyampaikan materi saya masih monoton, kurang menarik. Dan karena mungkin hanya menjelaskan, ceramah, diskusi, hingga mereka menjadi jenuh atau bosan, sehingga mereka sulit untuk mencerna materi yang saya sampaikan. Gitu ya. Baik, berarti tadi Ibu bilang masih di level 5 gitu. Masih di level 5 betul? Iya. Oke, masih di level 5. Lah, untuk bisa menaikkan ke level yang lebih tinggi atau mungkin level 10 mungkin, ya, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut, Bu? Biar lebih baik lagi seperti itu. Oh iya, saya akan berkoordinasi mungkin dengan wali kelas, karena wali kelas lah yang tahu persis bagaimana kondisi atau karakter anak-anak yang ada di kelas. Apalagi anak-anak yang bermasalah, biasanya wali kelas lebih paham. Guru BK yang ada kaitannya setiap hari dengan kondisi anak-anak perwalian kelasnya atau yang diwaleni oleh BK tersebut. Terus paling tidak kita juga memberitahu kepada wali murid bagaimana kondisi anak yang ada di sekolah. Untuk itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan minat murid dalam mengikuti pelajaran PPKN khususnya dengan merubah mindset saya dalam memberikan materi pelajaran dengan cara selain dengan diskusi, dengan ceramah, terus dengan bermain peran, mungkin akan saya tambah lagi dengan cara snowball throwing gitu Bu. Oh iya, keren sekali itu Bu. Gimana itu Bu? Yang melempar-lempar itu ya Bu? Iya. Saya akan berusaha membuat pembelajaran itu menarik dengan cara snowball throwing atau bermain bola salju. Biar anak itu siap nggak siap harus siap. Jadi kalau pas pelajaran PPKN tidak ada anak yang mengantuk lagi gitu. Keren sekali Bu. Iya, ya keren sekali Bu. Kira-kira ada tindakan lain mungkin, tindakan yang lebih konkret lagi biar anak-anak lebih antusias, lebih tertarik dan lain sebagainya. Dengan itu ya permainan, mungkin dengan ice breaking atau dengan apa gitu? Iya, dengan ice breaking. Permainan game. Iya. Ice breaking juga perlu karena untuk meningkatkan agar anak itu tidak ada kejenuhan. Iya. Ya, Bu. Ya. Sinyal ya. Oh ya. Ya, baik. Menurut saya itu yang sudah Bu Tuti lakukan itu sudah tepat sekali dan saya setuju banget tuh Bu. Berarti nanti kita bisa belajar sambil bermain gitu, mungkin dengan permainan-permainan gitu ya. Dengan begitu anak-anak bisa lebih lebih antusias dan mungkin dengan keadaan perasaan mereka yang senang, kemudian anak juga lebih mudah untuk menerima pelajaran seperti itu nih Bu. Saya setuju sekali itu Bu. Ya, alhamdulillah sekarang saya udah merasa lega, sudah merasa plong karena sudah tidak ada kendala lagi. Saya sudah menyelesaikan masalah ini dengan baik supaya masalah yang saya hadapi tidak timbul ke depannya. Alhamdulillah, syukurlah Bu kalau memang Ibu sudah merasa lega dan sudah merasa lebih nyaman lagi. Lalu Bu, kira-kira dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Karena kan kita tahu semuanya itu harus butuh komitmen yang seperti apa sih kira-kira Bu?
Ya, untuk hal itu dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Ya seperti tadi saya sampaikan dengan menggunakan snowball fighting atau dengan permainan-permainan lain mungkin kan sekarang banyak sekali belajar sambil bermain. Dan untuk itu perhatian penuh kepada murid serta memberikan kebebasan sepenuhnya kepada murid untuk belajar dan berlatih dengan pelajaran yang saya ampu khususnya. Perhatian yang penuh terhadap murid nih Bu. Baik, kira-kira setelah itu lalu dengan yang dibutuhkan itu siapa saja Bu untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Apakah perlu Saya dukungan akan atau mencoba. aku sendiri saja? Iya, semua itu kita tidak bisa melakukannya sendiri. Pasti butuh dukungan atau kolaborasi dengan pihak guru BK, wali kelas, dan pastinya wali murid itu yang utama Betul. untuk ikut bertanggung jawab dalam menghadapi murid-murid yang seperti itu yang punya masalah khususnya. Itu ide bagus tuh Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik Ibu dan Ibu bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang senang, kemudian tidak dihantui dengan rasa yang tidak nyaman, kemudian anak-anak juga bisa kembali belajar dengan nyaman seperti itu, nggih? Ya, terima kasih Bu Apakah ada yang mau Ika. ditanyakan? Oke, sami-sami Bu. Sampai Ya, ketemu. Nggih. sampai ketemu juga. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mencoba untuk membacakan refleksi diri tentang coaching yang baru saja kami laksanakan. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya selama percakapan tadi berjalan itu sudah berjalan dengan baik. Bu Tuti itu sudah cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya, dan saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Bu Tuti. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan oleh saya adalah yang pertama, saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan atau pertanyaan yang berbobot, pertanyaan pemantik yang mendorong berpikir kritis dan terbuka seperti itu. Jadi masih sesekali harus melihat skrip seperti itu. Kemudian kemampuan dalam berbicara saya mungkin juga masih kurang baik, masih grogi, gelagapan seperti itu. Selain itu saya juga perlu fokus lagi untuk bisa mendengarkan umpan balik dari Bu Tuti seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan setelah melakukan coaching. Baik, sebelum melakukan coaching, tadi saya berusaha untuk meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan pikiran untuk bisa fokus dengan apa yang akan saya lakukan dengan Bu Tuti, yaitu praktek coaching seperti itu, nggih. Kemudian saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari praktek coaching tersebut dan bagaimana saya bisa membantu Bu Tuti untuk mencapai tujuan tersebut. Selain melakukan coaching, saya juga berusaha untuk dan tidak memikirkan hal yang lain. Saya berusaha untuk tidak grogi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Di sini saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan pemantik, karena tadi saya merasa masih kurang sekali dalam mengajukan pertanyaan pemantik, sehingga coachingnya juga masih agak bingung ya dalam hal ini Bu Tuti seperti itu. Kemudian saya juga mendorong coach untuk berpikir lebih terbuka dan lebih nyaman mengutarakan apa yang dirasakannya seperti itu. Saya juga berusaha untuk lebih fokus lagi untuk mendengarkan umpan balik dari Bu Tuti dan menerapkannya agar saya bisa menerapkan praktek coaching dengan lebih baik. Seperti itu, Bu. Selanjutnya adalah apa yang dirasakan pada saat di coaching, ya. Ketika saya di coaching oleh Bu Tuti, saya merasa sangat senang, merasa sangat lega dan antusias dalam proses coaching tersebut. Jadi banyak hal yang tadinya saya belum terfikirkan, ya. Namun pada saat coaching berlangsung saya mendapatkan ide-ide baik dan pemecahan masalah yang saya hadapi seperti itu. Kemudian saya juga merasa
merasa didengarkan dengan baik, ya, merasa didengarkan dengan baik oleh Bu Tuti. Selain itu juga Bu Tuti juga memotivasi saya dalam hal apa yang saya lakukan tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja refleksi dari saya untuk praktek coaching hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya untuk Bu Tuti. Nggih. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba merefleksikan diri tentang latihan coaching. Yang mana yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah dalam percakapan kami berdua sudah berjalan dengan baik dan tanpa mengalami kendala suatu apa. Ya. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan khususnya untuk pribadi saya. Yang pertama, mungkin karena suara saya yang begitu pelan, saya berusaha meningkatkan volume suara saya, tapi itu sudah maksimal Bu Ika. Terus yang perlu diperbaiki lagi dalam pemberian pertanyaan pemantik itu saya masih kurang, sehingga dalam merangkai kata-kata pun kayak masih gelepotan seperti itu, nggih. Terus Kami yang mawon. ya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presenter atau kehadiran sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, saya berusaha menatap muka atau menatap Bu Ika seolah-olah kita itu sedang berdiskusi dalam dunia nyata. Terus yang selanjutnya dalam kita berinteraksi itu kurang adanya istilahnya dalam merangkai kata masih kurang. Terus lagi yang perlu diperbaiki dalam pribadi saya yaitu tentang masih kurangnya rasa percaya diri, Bu. Terus terang aja ya. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin dalam kita berdiskusi ini, nggih. Sewaktu saya di coaching oleh Bu Ika, saya itu merasa tenang karena Bu Ika itu sudah memberikan motivasi, sudah memberikan dorongan, bahkan menenangkan saya dikala saya itu merasa atau dalam menyambung atau merangkai kata itu masih agak bagaimana gitu ya. Jadi dijelaskan lagi atau dibantu oleh Bu Ika, dan pada waktu di coaching rasanya nyaman, tenang, karena tujuan yang saya sampaikan atau masalah yang saya sampaikan dikasih solusi sama Bu Ika dengan menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Gitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.